Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan kritik keras dari Oki Madasari terhadap sikap Kaesang di publik yang dianggap sebagai jadong. Nah, jadong ini apa? Nanti kita akan dengarkan sendiri ya. Apa artinya jadong dari Oki Madasari? Tapi ini adalah bentuk kritik keras karena Kaesang dianggap itu tidak sensitif dan menantang kemarahan publik gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Pamer, pamer. Ini ya, pakai kaos pas belusukan. Jadong, jahat, bodoh, sombong. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan Kaesang merupakan sebuah bentuk kebebalan. Dia juga sudah menunjukkan rasa tidak tahu malu, bagaimana dia berusaha untuk mengecoh publik dan menjadikan suara-suara publik, kemarahan publik itu sebagai sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang dianggapnya angin lalu belaka. Nah, tiga hal itu sudah dengan begitu cantik dibuat sebuah istilah oleh Syed Hussein Alatas sebagai jadong. Dalam konteks ini jelas Kaesang, keluarganya bisa menjadi contoh real apa itu jadong. Jumpa kembali di Views and Ideas Oki Madasari Channel. Kali ini kita akan membahas satu istilah yang diperkenalkan oleh sosiolog terkemuka Syed Hussein Alatas. Jadong. Jahat, bodoh, sombong. Jadi istilah jadong ini kembali terbesit dalam pikiran saya ketika melihat perilaku orang-orang yang jelas sedang menjadi sorotan publik, orang-orang yang sedang sebenarnya kita tunggu pertanggungjawabannya, tapi malah pura-pura tidak peduli atau memang tidak peduli, sok asyik, tidak tahu malu, dan bahkan cenderung meremehkan suara publik. Misalnya ketika Kaesang muncul baru-baru ini dengan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Beberapa pihak yang kita tahu itu adalah bagian dari pembela mereka, pendukung mereka, kroni-kroni mereka, menggaungkan itu sebagai bentuk bagaimana Kaesang menerima kritik dengan santai, menanggapi dengan elegan, menggunakan cara-cara yang asyik dan lucu untuk menyikapi suara-suara publik. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan Kaesang merupakan sebuah bentuk kebebalan. Dia juga sudah menunjukkan rasa tidak tahu malu, bagaimana dia berusaha untuk mengecoh publik dan menjadikan suara-suara publik, kemarahan publik itu sebagai sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang dianggapnya angin lalu belaka. Nah, lebih dari itu, ini juga sebagai bagian dari apa yang kita juga pernah singgung di episode sebelumnya, bagaimana dia menganggap suara kemarahan publik ini sesuatu yang bisa diremehkan. Nah, kembali ke konsep jadong tadi, jahat, bodoh, dan sombong. Ketika kita mendengar kata jahat, bagaimana kita mengukur kejahatan seorang politisi, tokoh publik, pejabat publik? Jahat di sini adalah bentuk bagaimana seorang pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya. Ketika seorang presiden, seorang menteri, seorang pejabat menggunakan kewenangan yang dimiliki, jabatan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri, untuk memperkaya keluarganya, untuk memperluas kekuasaan dan sama sekali tidak diniatkan untuk kebaikan rakyat, itu jelas dia jahat. Nah, lalu yang kedua, ketika kita mendengar jadong, lalu yang kedua adalah bodoh. Apa itu bodoh di sini? Nah, ini kaitannya dengan capability, kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, kemampuan seseorang dalam merespon kritik, kemampuan seseorang dalam menyikapi persoalan berbangsa dan bernegara. Nah, bodoh di sini tentu kaitannya jelas dengan pengetahuan, dengan kemampuan intelektual, dengan kemampuan untuk
menganalisis dan merefleksikan persoalan-persoalan yang ada. Lalu yang ketiga, sombong. Sombongnya di sini itu tadi, ketika suara publik dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, suara publik dianggap sebagai sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja, nggak penting. Nah, jadi 3 hal itu sudah dengan begitu cantik dibuat sebuah istilah oleh Syed Hussein Alatas sebagai jadong. Jadi kalau ingat perilaku orang-orang yang seperti itu, apa yang sedang dilakukan Kaisang sekarang, dan peristiwa kaos Putra Mulyono ini kan bukan hanya sekali dia lakukan dalam rentetan ini. Sebelumnya dia ketika kita sudah bersuara tentang pesawat jet, tiba-tiba dia muncul di podcast dan berlagak tidak ada apa-apa. Berlagak bahwa semuanya itu bisa selesai hanya dengan cengengesan. Setelah itu kita tahu dia datang ke KPK lalu mengaku itu nebeng. Lagi-lagi penggunaan istilah nebeng itu kan juga mencederai nalar kita bersama, mencederai logika kita bersama. Nah, dalam konteks ini jelas Kaisang, keluarganya bisa menjadi contoh real apa itu jadong, jahat, bodoh, sombong. Dan tentu kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita akan menuntut akuntabilitas, kita akan menuntut pertanggungjawaban. Sampai jumpa di Views and Ideas selanjutnya. Ya, itu ya teman-teman, bagaimana kerasnya kritik Oki Madasari terhadap Kaisang yang disebut dengan jadong ya, karena dianggap tidak mampu merespon kritik publik dengan bijak, kritik publik dengan baik ya. Tadi sudah dijelaskan ada permasalahan jet pribadi, sudah kita pernah bahas juga, di mana dijadikan bahan bercandaan, lalu pemakaian kaos Mulyono, ya teman-teman, yang di sini juga membercandai kritik publik gitu ya teman-teman. Saya nggak tahu ya apakah itu sesuatu yang masih tepat untuk dibercandai ya, direspon santai. Tentu ini akan menimbulkan dua sisi di mata pendukungnya. Ini ya sesuatu yang cerdas, sesuatu yang baik, merespon kritik tidak dengan kritik atau dengan sesuatu yang keras gitu ya teman-teman. Artinya santai saja menerima kritik. Nah, tapi di satu sisi santainya Kaisang ini menimbulkan kemarahan juga karena dianggap tidak serius menanggapi kritik. Jadi saya pikir ini ada dua sisi ya teman-teman. Apakah teman-teman setuju dengan cara Kaisang yang santai, ataukah Kaisang harus serius menanggapinya dan balik mengkritik, atau bagaimana gitu ya teman-teman? Karena memang beginilah gaya Kaisang ataupun Gibran ketika diejek Samsul, dia pakai kalau tidak salah kaos Samsul. Jadi menaiki ombak kritik itu ya, kalau bahasanya pengamat itu ya, saya pernah dengar, daripada melawan ombak mending berselancar di atasnya. Jadi ini teknik yang dipakai Kaisang untuk merespon kritik-kritik yang ada ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.